welcome back to our YouTube channel Bahasaku Inggris, special channel for studying English. So, hari ini kita mau belajar tentang verb, ya. Verb secara lebih detail lagi. So, teman-teman mungkin ada yang ingat di awal video kita udah pernah bahas tentang regular dan irregular verb. So, hari ini kita mau bahas tentang 4 poin lagi yang ada di verb. So, as usual, before discussing, don't forget to click like, comment, and subscribe at the notification below because we will give you more videos. So, happy starting and let's enjoy the video. Oke, hari ini teman-teman kita mau bahas tentang verb ya. Di sini Miss udah ada poinnya, yaitu verbnya sendiri. Oke, yang pertama itu ada transitive. Nah, mungkin dari kalian udah ada yang tahu sih apa itu transitive. Tapi ada juga yang belum tahu dong. Nah, transitive itu adalah verb yang need object. Jadi, verb transitive itu adalah verb yang membutuhkan objek di dalamnya. Contohnya, ketika kalian bilang, example, misalkan kalian ingin bilang I eat. I eat. Nah, ketika kalian membilang eat itu artinya makan. Berarti harus ada sesuatu yang dimakan. Harus ada objek penjelas apa sih yang kalian makan. So, it termaksud salah satu dari verb transitive. Jadi, I eat, jelaskan kalian makan apa. Misalkan I eat nasi goreng. So, just say, I eat nasi goreng. Nasi gorengnya ini is object. Nah, it adalah verb transitive atau bisa kita singkat dengan VT, verb transitive. Oke, nah teman-teman kalau ada yang nanya, Miss kenapa nasi gorengnya nggak diganti jadi fried rice? Nah, untuk dalam bahasa Inggris sendiri, ketika kita menyebutkan nama makanan tradisional dalam negara kita yaitu Indonesia, ketika orang Indonesia bilang nasi goreng, just say nasi goreng. Because we don't translate it. Kita tidak menerjemahkannya dalam bahasa Inggris. Kalau kalian mau bilang sate, just say satay atau sate. Rendang, rendang. So, you don't need to translate into English. Kalian tidak perlu mentranslatekan ke dalam bahasa Inggris nama makanan yang ada di Indonesia. Tapi kalau emang nama makanannya itu misalkan menunya itu menu dalam bahasa Inggris, so you can say it. So, ini contoh dari transitive. Jadi, verb transitive itu adalah kata kerja yang membutuhkan objek sehingga dia mempunyai penjelas atas kegiatan yang sedang dia lakukan. I eat nasi goreng. Nasi goreng adalah objek dari eat. Karena ketika kalian mengartikan I eat, saya makan, itu akan selalu menimbulkan pertanyaan. Makan apa? Makan yang kayak gimana? So, just say I eat nasi goreng. Karena eat ini dia butuh objek. So, okay. Kalau ada transitive, berarti ada intransitive. Intransitive verb. Kalau transitive dia need object, berarti kalau intransitive doesn't need object. That's good. Oke, contoh dari verb intransitive yaitu doesn't need object kira-kira apa? Ya, benar. Kalian bisa bilang sit. Contohnya misalkan I sit there. Nah, saya duduk di sana. I sit there. Sit tidak membutuhkan objek. Ya, duduk aja. Kalian nggak perlu menjelaskan duduk yang kayak gimana atau duduk seperti apa gitu kan. Nah, adapun there atau mungkin on the table, on the chair, nah itu bukan objek, itu adalah adverb
ya adverb of place dan bisa jadi adverb of manner juga, gitu ya. Jadi kalau objek nih dia nggak perlu objek. I sit, atau mungkin I wake up, saya bangun. I get up, saya juga bangun, gitu ya. So itu yang dimaksud dengan verb intransitive. Transitive butuh objek, intransitive nggak butuh objek. So ini dia contohnya. Verb intransitive. Oke, kita udah dapat dua nih, transitive dan intransitive. Selanjutnya dari verb itu ada yang namanya verb finite. Oke, verb finite. Kira-kira verb finite itu apa ya teman-teman? Benar banget, verb finite itu biasa diartikan sebagai verb asli atau verb utamanya. Nah, contohnya adalah ketika dia verb finite berarti dia bisa berubah posisinya disesuaikan dengan subjeknya. Example, nah, I write a poem. Saya menulis sebuah puisi. I write a poem. Ketika subjeknya berubah jadi she misalkan. Nah, write-nya itu dia akan berubah dengan ketambahan s. She writes a poem. Ini dalam simple present teman-teman. Tapi kalau dia masuk ke simple past berarti jadinya misalkan she wrote a poem. Tuh kan? Nah, kalau untuk merubahnya menjadi perfect berarti dia harus ketambahan auxiliary has, have, atau had. Gitu ya teman-teman. Jadi itu yang dimaksud dengan verb finite atau verb asli. Dia bisa dirubah sesuai dengan subjeknya atau sesuai dengan ketambahan auxiliary-nya. Nah, sekarang kita bahas yang keempat. Oke, yang keempat gini ya. Ada namanya infinite. Oke, kalau finite tadi dia verb asli, berarti kalau infinite itu dia apa ya? Bener banget, verb infinite itu dia verb palsu. Nah, teman-teman, verb palsu ini ada banyak, tapi teman-teman bisa menemukannya. Kalian tahu to infinitive? To plus infinitive. Infinitive adalah bentuk kata kerja yang selalu dalam bentuk kata kerja pertama. Nah, walaupun dia bentuknya kata kerja, tapi dia bukan berposisikan sebagai kata kerja. Jadi dia kata kerjanya adalah kata kerja infinite yang artinya itu verb palsu. Misalkan teman-teman suka lihat contoh seperti ini ya. Example, misalkan I want Excuse me, boss. to go. You have a text message. I want to go there. Nah, I want to go there. Kalau teman-teman lihat, oh miss, ini want ini dia verb. Terus go itu kan juga kata kerja ya miss, berarti dia itu juga verb. Nah, tapi dalam satu kalimat ini ada verb asli, ada verb palsu. Kira-kira mana yang asli? Benar, yang want. Ini yang asli. Ini verb finite. Sedangkan go di sini dia adalah verb infinite. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Kenapa? Kenapa want itu kata kerja asli, sedangkan go itu kata kerja palsu? Nah, kira-kira kalau subjeknya dirubah, yang berubah itu want apa go? Misalkan Miss ganti nih, subjeknya itu jadi she atau he. Nah, kira-kira yang berubah wants apa goes? Tentu wants. Kenapa bukan go? Karena di sebelum go itu ada to infinitive. Itu ya teman-teman. Nanti juga teman-teman bisa menemukan di participle dan yang lain-lainnya.
So, ini dia secara singkatnya macam-macam verb lebih dalamnya. Yang pertama ada transitive, yang kedua ada intransitive, terus ada finite dan infinite. Ingat, transitive itu adalah verb yang membutuhkan objek. So, kalau intransitive berarti dia kebalikannya, verb yang tidak membutuhkan objek. So, next ada finite. Kalau finite itu verb asli yang bisa dirubah atau diposisikan sesuai dengan subjek dan tensesnya. Tapi kalau verb palsu, dia tidak bisa berubah dan hanya seperti itu saja. Nah, contohnya ada participle ya teman-teman. Ini secara singkat aja, participle itu bisa dalam bentuk ing dan ada bentuk kata kerja ketiga. Nah, ketika mereka ada di dalam kalimat, mereka tidak membutuhkan auxiliary. Misalkan bored dan boring. Nah, ketika kalian menemukan bored dan boring, nah itu bukan kata kerja, gitu ya, atau yang lain-lainnya. Jadi sesuai kalimatnya aja. Kalau sebelum kata participle dia tidak ada auxiliary, berarti dia bukan verb finite, tapi dia infinite gitu. So that's it for today. I hope you understand well about verb, transitive, intransitive, finite, dan infinite. Kalau teman-teman masih kebingungan, boleh banget tanya di kolom komentar. Nanti kita bakal sharing bareng. So buat materi selanjutnya, teman-teman boleh request apa sih materi yang teman-teman selama ini pelajari tapi masih kurang paham, bakal kita jelasin di YouTube channel kita. So that's it. Still with me Miss Jinja. Stay on Bahasaku Inggris. See you in the next occasion. Bye-bye.